Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Bintang Negara dari kelas A Prodi S1 Ilmu Komputer. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian praktikum mata kuliah Machine Learning kelas A. Baiklah, pada kesempatan kali ini langsung aja ya kita mulai ke awalnya, yaitu mendownload data epileptic seizure di situs ini. Ini udah saya buka. Ini download saya datanya, besarnya 7 MB. Nah, ini sudah lihat kan ya, epileptic seizure recognition dataset. Nah, di sini adalah informasi yang lebih detail mengenai data ini, yaitu mempunyai 11.500 baris, 180 kolom, dengan dimana kolom Y sebagai variabel responnya, dimana dispesifikasikan sebagai 1, 2, 3, 4, 5, dimana 1 sebagai recording of seizure activity-nya. Baiklah, kita langsung menuju ke soal saja. Soal nomor 1, lakukan presentasi analisis dari data di atas menggunakan R. Untuk yang nomor 1, penjelasan data dan analisis data, apa isi data, analisis korelasi, dan normalisasi data, dan jelaskan data sebelum dan sesudah dinormalisasi. Baiklah, kita langsung aja. Ini untuk nomor 1 ya. Bisa dilihat. Nah, data yang sudah di-download tadi kita masukkan ke dalam folder proyeknya di sebelah ini. Masukkan ke dalam folder proyeknya. Lalu kita read, kita jalankan untuk main data read-nya. Oke, sudah di read. Lalu, nah kalau mau ngecek tinggal kita gini. Misalnya summary. Lalu data tadi. Nah, kalau lihat dalam view tabel ya, seperti ini. Nah, ini dia. Bisa dilihat ada 11.500 entries, di mana 180 kolom. Ini adalah kolom pertama, itu adalah X ya. Lalu datanya dari X1 sampai X178. Dan di sini ada kolom Y, di mana itu adalah kolom variabel response-nya. Ini untuk Y-nya. Next, kita langsung di sini library yang digunakan sebenarnya hanya Scikit saja. Untuk dplyr-nya dipakai di nomor 3 nanti. Tapi nggak apa-apa, kita panggil aja dua-duanya. Oke. Sebelumnya ini ya, dirubah dulu data tadi ke faktor. Ya, sudah. Lalu panel ini kita jalankan, tapi di sini sebenarnya sudah saya jalankan duluan tadi karena prosesnya agak lama, harus meload 11.500 data, prosesnya lama. Nah, di sini adalah plotnya yang dihasilkan seperti ini. Ini adalah plot yang dihasilkan. Baiklah, next kita masuk ke ini. Kita jalankan min datanya. Nah, lalu kita bisa lihat seperti ini. Min data. Nah, di sini bisa dilihat minimumnya itu yang paling nilai terkecilnya yaitu minus 13.000. Lalu first quarternya minus 9.211, mediana minus 7.249, minnya minus 7.722, dan lalu third quarternya minus 6.230, dan maksimumnya minus 4.144. Ini untuk summary min datanya. Lalu kita cari standar deviasi, kita jalankan ini, kita summary lagi std untuk melihat datanya aja ya. Nah, bisa dilihat ini minimumnya 153,9, quarter satunya 162,2, mediannya 164,6, minnya 164,5, lalu quarter 3 ya 167,1, dan maksimum nilai terbesarnya 172,4. Oke, lanjut kita ke normalisasi datanya. Di sini normalisasi data. Saya jelaskan di sini bisa dilihat ya, C-1 dan -180. Ini artinya saya mengambil data di mana kolom 1 dan kolom 180 itu tidak saya ambil. Ya, di mana tadi adalah kolom 1 itu adalah X dan kolom 180 adalah Y, yaitu variabel responnya, jadi tidak saya ambil. Baiklah, langsung aja kita jalankan ya untuk normalisasi datanya. Jalankan normalisasi datanya seperti ini, sudah dijalankan. Lalu kita lihat
hasil normalisasi datanya. Bisa kita view normal data. Nah, ini hasil normalisasi datanya. Bisa dilihat tadi ya, kolom X-nya sudah tidak ada. Lalu kolom Y-nya juga sudah tidak ada di sini. Dan ini adalah bentuk normalisasi data X1 sampai X178. Bisa dilihat ya, kalau kita bandingkan dengan MyData ini, bisa dilihat ini. Di sini masih ada tabel X-nya, kolom X-nya, dan di sini sudah tidak ada. Dan ini bisa dilihat juga ya bentuknya. Ini bentuk yang sebelum dinormalisasi, dan ini bentuk data yang sesudah dinormalisasi. Oke, itu untuk nomor 1, hanya segitu saja untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu adalah clustering secara partisional dan hierarchical. Lalu analisis matriks desain data. Lalu partisional dengan K-means, lakukan elbow graphic analysis dan juga graphic plot. Lalu hierarchical, Q-tree dan graphic dendrogram. Oke. Kita masuk ke nomor 2. Nomor 2, sebelumnya kita clear dulu aja. Nomor 2 ini. Nah, di sini saya panggil lagi dua library ini. Baiklah. Clustering secara partisional dan hierarchical, analisis matrix desain data. Nah, ini adalah bagian analisis matrix desain datanya. Nah, di sini saya menggunakan metode Manhattan untuk menghitung jaraknya ya. Nah, ini prosesnya cukup lama. Nah, di sini sudah saya jalankan lebih dulu. Dan jika kita view tabelnya, ini adalah tabel desainnya. Seperti ini nih tabel desainnya yang akan ditampilkan. Seperti ini bentuk tabel desainnya. Baiknya kita langsung next saja ke partisional dengan K-means. Lalu lakukan elbow graphic analysis, graphic plot, K-means. Nah, di sini ya untuk K-means ya. Kita menggunakan ini, langsung kita jalankan aja satu persatu aja deh. Nah, ini hanya 10 data. Run. Ya, sudah. Yang kedua, plotnya. Nah, ini adalah plot yang akan ditampilkan. Untuk plot K-means-nya seperti ini ya. Baik, kita lanjut ke bagian elbow graphic analysis ya. Maaf, ini nih, elbow graphic analysis-nya. Nah, di sini yang menggunakan di sini kita buat variabel baru WSS ya. WSS-nya kita run. Ya sudah. Nah, di sini digunakan yang digunakan library dplyr itu. Kita lihat. Tunggu sebentar. Nanti akan ada warning, tapi cuma warning aja, bukan error ya. Kita tunggu dulu aja. Untuk kemampuan loadnya itu karena datanya banyak ya, itu masing-masing komputer saja kemampuan loadnya. Nah, bisa dilihat ya, ada 11 warning, use warning to see them. Nggak perlu, langsung aja kita ke ini untuk melihat plotnya. Nah, ini adalah plot untuk elbow graphic analysis. WSS-nya seperti ini. Nah, lanjut ke hierarchical, Q-tree, dan graphic dendrogram. Nah, di sini saya menggunakan metode agglomerative method average. Sudah di sini, langsung kita jalankan aja. Jalan. Diproses dulu. Oke, sudah. Sekarang plotnya kita run juga. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah hasil plotnya. Ini adalah dendrogram, cluster dendrogramnya seperti ini. Ya, sudah lihat ya. Oke, lanjut kita ke Q-tree. Nah, Q-tree di sini hanya dipakai 20 data saja. Sudah lihat 20. Nah, oke, sudah. Lalu masukkan ke tabel variabel Q-tree metadata-nya.
Ini tabelnya ya, ada 20 data bisa dilihat 1 2 3 4 karena ini kurang panjang aja makanya sampai bawah. Sini 20 data. Lalu kita plotnya. Nah, ini adalah plot untuk K3-nya. Baik, sekian itu untuk nomor 2. Kita masuk ke nomor 3. Nomor 3, classification dan prediksi menggunakan naive Bayes. Lalu pisahkan data 80% training dan 20% dataset. Jelaskan model naive Bayes yang dihasilkan. Jelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training. Jelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training ya. Itu untuk nomor 3 ya, itu ada 80% dan 20% data tes. 80% data training dan 20% data tes ya. Seperti ini. Oke, baiklah. Kita langsung ke nomor 3, langsung kita jalankan saja untuk nomor 3. Ini untuk nomor 3 ya. Nah, di sini ada library baru yang saya jalankan, yaitu library package naive Bayes. Itu library naive Bayes ya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menginstal naive Bayes juga. Tinggal kita clear dulu aja. Jalankan. Oke, sudah. Lalu ini variabel baru my data tanpa underscore. Jalankan, sudah. Lalu ini adalah merubah tipe kolomnya menjadi faktor ya. Oke, jalankan, sudah. Nah, set membuat partisi data dengan subsampling. Subsampling ya, di sini boleh menggunakan angka berapapun, random juga apa-apa. Karena ini adalah sampling. Saran, set ya. Oke, sudah. Selanjutnya adalah merubah data menjadi soalnya adalah 80% training dan 20% data test. Sini ya, 80% training dan 20% data test. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini dibagi dua, row-nya dibagi dua. Data tadi, my data tadi dibagi 2 dan di probabilitasnya yaitu 0,8 yaitu 80% dan 0,2 20%. Kita jalankan. Oke, sudah. Nah, di sini data trend itu indeksnya menjadi 1 dan data test indeksnya adalah 2. Kita run lagi. Oke. Lalu yang juga kita run. Oke. Selanjutnya adalah menjelaskan model naive Bayes. Nah, dia adalah naive. Saya buat data variabel baru yang namanya my data NB model. Nah, di sini menggunakan naive Bayes ya, di sini bisa dilihat. Nah, ini adalah fungsinya, metodenya ya, atau fungsi. Nah, ini yang ada di dalam library naive Bayes. Kita jalankan. Oke, sudah. Nah, untuk meloadnya, kalau kita mau lihat, nah, ini adalah 178 data tadi yang sudah dimodelkan naive Bayes-nya. Lalu ini plotnya, kita run. Ya, sedang diproses untuk plotnya. Nah, ini dia tampilan untuk plot untuk model my data NB modelnya. Nah, mari kita langsung ke pembuktian model data test. Nah, ini adalah pembuktian model data testnya ya. Nah, langsung aja kita jalanin. Nah, bisa lihat minnya adalah min 9,386517 dan standar deviasinya adalah 362,0055. Ini untuk X14 nya. Untuk model data trend ini kita run aja. Nah, bisa dilihat ini untuk model data trendnya 4,759569 dan 350,6565 cukup jauh perbedaannya ternyata. Lalu di sini peluang model, langsung kita lanjut ke peluang model naive Bayes. Kita di sini kita jalan satu-satu aja. P-train untuk data trainnya ya. Lalu aja. Oke, sudah. Nah, kita lihat head. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini dia hasilnya. Hasilnya dari data train tadi. Data train. Lalu untuk tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training. Nah, ini variabel baru P1, kita run aja. Oke, itu hanya warning biasa, nggak apa-apa. Lalu di tabelnya run. Oh, maaf, tadi P2 ya, salah. Harusnya saya jalankan yang ini ya. Maaf sebelumnya.
putaran yang ini. Nah, ini dia P1. Kita jalanin dulu semua aja deh. Minnya oke, dan plot P1-nya. Nah, di sini artinya ada 1614 yang terdapat gejala epileptiknya ya. Ada 1614. Lalu ini adalah minnya, data untuk data trend 0,49, dan bisa dilihat ini adalah plotnya. Untuk plotnya segini. Baiklah, kita langsung ke yang P2-nya untuk data testnya. Kita jalanin dulu ini P2-nya. Oke. Langsung ke double. Jalankan minnya, dan ini untuk plotnya. Untuk plotnya bisa dilihat, nah ada perbedaan sedikit. Bisa kita lihat ya, ini ada 387 orang yang terdapat gejala epileptik ya. Lalu minnya ada 0,47. Nah, kalau kita lihat, kita cutscene sedikit. Nah, perbedaannya itu sebentar ya, mungkin gimana cara besarkannya. Nah, seperti ini. Saya lihat di P1 tadi ada 1000, di data trend itu ada 1614, dan di data test ada 387. Nah, di sini perbedaannya sangat jauh ya, hampir 5 kali lipatnya. Cukup jauh, mungkin 4 kali lipat. Cukup jauh. Seperti itu. Baiklah. Sekian untuk penjelasan saya mengenai ujian praktikum mata kuliah Machine Learning untuk kelas A. Jika ada salah, saya minta maaf, dan saya minta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kalau begitu seperti itu saja. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.